Pas saya baru nyampe tengah-tengah, kok ada yang ngeliatin saya ya, gitu kan? Matanya kayak nyala, gitu kan? Hitam gede, wah saya kaget dong, ya kan? Akhirnya saya coba balik badan dan saya di situ sambil ya Bismillah, Bismillah, saya sambil baca Bismillah gitu kan. Mudah-mudahan ini nggak nerekam saya atau apa, tapi saya lihat itu kayak bukan asli gitu. Makhluk itu sosoknya hitam seperti macan kumbang itu. Saya pas nyebrang tadi itu di kanan kiri saya itu kayak rame kayak pasar bang. Benar. Tapi itu kelihatan nggak sosoknya? Oh kelihatan. Kelihatan sosok itu sangat jelas. Ada yang menari seperti ini, seperti Sinden. menari jaipong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Kilas Balik Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat gokil. Pokoknya tamu kita kali ini sangat gokil dan kocak. Nah, beliau ini berasal dari Kota Bogor. Beliau mempunyai pengalaman misteriusnya itu ketika lagi di acara terabas di Gunung Halimun. Nah, beliau itu ketika lagi sama rekan-rekannya main motor cross-crossan atau terabas, beliau melihat sosok atau diganggu sosok macan hitam. Nah, untuk acara lebih lanjut lagi, kita langsung saja panggil narasumber kita kali ini. Ini dia yang paling gokil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah. Wih, mantap banget ini. Bang Husen namanya. Mohon maaf ya penampilannya seperti ini. Gak apa-apa, bagus. Memang kayak gini. Seperti yang gue bilang tadi, narasumber kita kali ini, Bang Husen namanya. Nah, mantap. Gokil. Bang Husen ini sosok orang yang humoris, gokil banget orangnya. Tampilnya udah kayak Pitung aja bang. Iya, emang ini harusnya momennya kayak si Pitung nih. Kayak si Pitung gitu ya? Kan? Oh iya. Karena kan ini kita membahas soal misteri ini. Misteri, iya. Oke lah. Nah, untuk acara lebih lanjutnya, biar cerita kita ini lebih lanjutnya lagi, kita langsung saja ke narasumber kita Bang Husen untuk menceritakan lebih detailnya. Bang Husen, silakan. Siap. Terima kasih untuk Bang Akmal dan terima kasih untuk acara Kilas Balik Misteri. Terima kasih udah mengundang saya untuk podcast di sini gitu. Jadi baik pemirsa, saya akan menceritakan tentang kejadian saya dan teman-teman saya di grup saya itu waktu itu grup pemain motor di motocross trail adventure itu Ceble Adventure. Nah, Ceble Adventure. Itu luar biasa gokil orang-orang. Termasuk saya juga. Bukan saya mengakui ya. Gitu memang abang gokil. Nah, jadi gini Bang Akmal, saya mau bercerita tentang pengalaman saya ketika saya lagi gas bareng sama teman-teman saya. Gitu kan, karena itu udah kita rencanakan tuh dari jauh-jauh hari sampai tidak jadi karena cuaca hujan. Ketika kita gas itu di bulan Juli tanggal 27 tahun 2023. Nah, kebetulan itu lagi cerah cuacanya, lagi panas gitu kan. Ternyata perhitungan kita semua salah. Ternyata di sana hujan. Iya, di tengah-tengah hutan itu hujan. Jadi nggak ada itu yang namanya kita sudah perkirakan di sini kalau dibilang musim panas, musim kering gitu, di sono tetap aja basah semua gitu. Nah, jadi saya akan menceritakan pengalaman saya dan teman-teman saya ketika saya memacu adrenalin di jalur Mahkota Halimun yang berada di Pamengpeuk dan start di Ciptagelar. Nah, jadi gini Bang Akmal, cerita saya sebenarnya sangat horor ini sebenarnya kan, makanya saya terima kasih sudah diundang untuk masuk di podcast di sini. Nah, jadi pada suatu hari, ketika hari itu hari Jumat. Ketika hari Jumat itu, saya dan teman-teman saya sudah bersiap mempreparekan motor kita dan malam kita gas. Nah, ketika di perjalanan dari Desa Gunung Sari, saya gas. Itu kita berpencar di Sentul, di area Sentul. Nah, ketika sudah sampai di area Jalan Raya Sentul, Jalan Raya Bogor, nah, tiba-tiba teman saya hilang nih satu, gitu kan? Karena saking ngebutnya nih kita kan, udah nggak tahan nih, pengen buru-buru kita masuk ke area Mahkota Halimun nih, kita gas bareng-bareng kan? Gitu. Ternyata ada yang ketinggal. Oh, saya lihat, saya tengok ke belakang, nggak ada. Saya lihat ke depan, nggak ada juga. Akhirnya saya coba telepon. Ternyata dia ketinggalan di belakang. Ternyata motornya trouble juga. Nah, di situ
yang trouble itu pertama itu namanya Bang Jul. Beliau berasal dari Medan. Jauh. Gitu. Nah, beliau menggunakan motor Yamaha Poswan. Motornya juga ajib gitu kan. Pokoknya udah rasa-rasa KTM lah. Kalau bisa dibilang YZ juga udah hampir sama lah gitu rasanya. Nah, ketika beliau trouble, beliau mencoba memperbaikinya sendiri. Dan kita race pertama kita itu di area Jalan Raya Bogor. Gitu. Pertama kita ngeres, beliau membetulkan motornya. Kira-kira itu adalah durasi 4 jam baru beres. Nah, kita lanjut perjalanan itu di jam-jam 1 kalau nggak salah ya. Jam 1 kita gas lagi. Nah, ketika kita sudah masuk di Luwiliang, lebih jelasnya itu di Kampung Cianten ya. Ketika sudah masuk Kampung Cianten, motor Bang Jul ini trouble lagi. Mati lagi mesinnya. Kendalanya masih sama tetap di situ. Beliau akali lagi. Nah, ketika beliau sedang mengakali motornya, memperbaiki motornya, tiba-tiba kita semua ngantuk dong. Ya. Kita sampai tertidur di pinggir jalan. Gitu. Nah, ketika kita tidur di pinggir jalan itu, kita nggak sadar. Bangun-bangun itu kita sudah 5:30 pagi. Dan orang banyak yang berlalu lalang lewat. Nah, pas saya bangun pertama, wah saya nggak sadar nih kan. Saya kaget, ini udah pagi, kok banyak banget orang lewat nih. Gitu kan. Dikiranya kita orang pingsan apa gimana ini kan gitu. Ternyata motor rekan kita sudah beres, tapi beliau tidak tega membangunkan kita. Nah, akhirnya kita lanjutkan lagi perjalanan. Dan di situ sempat juga kita adu argumen juga dengan kawan-kawan satu tim kita ini dari Sebelah Adventure ini. Nah, jadi rekan saya ada yang bilang sudah kita pulang saja, jangan dilanjutkan. Ya. Karena kalau sudah seperti ini, mungkin ada pertanda apa nih, gitu kan? Pirasat. Nah, sudah ada pirasat gitu Bang Akmal. Cuman saya yakin, saya pede gitu kan. Udah deh kita gas aja nggak apa-apa. Kapan lagi kita kesini, gitu kan? Nah, nanti kalau misalkan ada apa-apa ya kita sama-sama lagi, gitu kan? Apa gunanya tim kita ini, gitu kan? Betul. Nah, pada akhirnya ya udah oke. Kita lanjut lagi jalan. Kita jalan itu dari Kampung Cianten menuju ke Pamengpeuk. Daerah Pamengpeuk kita sampai. Ngeres lah kita di Kampung Pamengpeuk itu. Kampung Pamengpeuk itu bisa dibilang di kaki gunungnya Halimun itu, di kaki gunung mahkota Halimun. Memang di situ tempatnya ngeres para offroader adventure di situ. Terkenal, dan saya juga lupa namanya siapa itu ya, pemilik rumah itu. Beliau menyediakan kita makan gitu kan. Beliau menyediakan tempat kita mandi. Nah, jadi pada hari Sabtu itu kita tepatnya masuk di daerah Pamengpeuk itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi, dan di situ kita istirahat dulu. Saya sendiri pribadi mandi. Setelah saya beres mandi makan, setelah makan saya baru mau tidur. Ya kan? Nah, baru mau tidur, dan akhirnya rekan saya yang lain mengusulkan ke saya, Bang Husen, mohon maaf, motor kita periksa lagi semua. Kita cek lagi semua. Jangan sampai kita ada trouble di sana. Gitu. Nah, oke, kata saya kan, kalau memang harus seperti itu, berarti waktu tidur saya hanya sebentar, tidak masalah. Yang penting kita gas bersama. Kebersamaan kita tetap kita jaga. Dan situ kita cek semua satu-satu motor. Dari 12 personil dari tim adventure ini, gas, iya CB. Nah, di situ kita cek sudah beres. Dan akhirnya kita berdoa, kita kumpul, kita berdoa, insya Allah kita selamat. Tim CB Adventure ini sebenarnya sudah terkenal pemirsa. Kalau saya mau bilang, tim CB Adventure ini salah satu tim yang berani tidak memakai helper masuk ke area mahkota Halimun. Tim helper itu maaf ya, bisa dibilang pembantu kalau kita ada misalkan kita masuk ke dalam kubangan atau itu motor kita ada yang trouble, mati di tengah gunung, di tengah hutan gitu kan. Nah, beliau itu selalu mengikuti dari tiap daerah. Gitu. Dan biaya untuk helper itu sangat lumayan. Jangan salah loh. Biaya untuk helper itu bisa memakan sampai 3 juta sampai 2 juta, itu yang paling murah. Satu orang. Per orang. Iya. Dan alhamdulillahnya tim dari Sebelah Adventure berhasil memecahkan rekor. Luar biasa. Memecahkan rekor dengan cara gas kita dengan waktu yang singkat dan cepat. Nah, di situ dipimpin dari saudara Emon, dia dari Sebelah Adventure, dia di nomor urut pertama. Dari pertama kita masuk mulai, kita sudah berdoa nih. Ya kan? Kita yakin kita bisa. Kita nggak pakai helper, ataupun kita yakin kita bisa memecahkan rekor paling tercepat tanpa ada motor yang rusak satupun. Bisa dibilang dalam kurung trouble ya. Gitu. Bahasanya kalau di anak-anak trail adventure ini kan gitu.
Nah, akhirnya kita berdoa, kita bismillah, kita gas. Masuklah kita ke jalur Halimun itu. Ketika jalur pertama itu kita udah dikasih rintangan tanjakan yang sangat tinggi dengan pohon-pohon yang besar. Nah, ketika kita masuk itu posisinya kita sudah mau maghrib. Sekitar 10 atau 15 menit lagi itu sudah mau azan maghrib. Tapi kita dengan PD-nya udah kita gas. Oke, kita gas. Dan saya berada di posisi urut nomor paling belakang. Ketika berawal dari masuk itu, masuklah ke hutan Halimun yang sangat alami itu. Firasat saya itu dari awal saya sudah tidak tenang. Karena apa gitu loh. Sebelum kita masuk juga kita dijelaskan oleh juru kunci di situ. Kita tidak boleh membawa daging mentah. Ya. Yang kedua, bicara kita harus dijaga. Yang ketiga, kita tidak boleh membawa minyak wangi. Gitu. Dan yang keempat, kita harus tahu aturan di daerah hutan yang sangat alami itu. Apa yang harus kita jaga? Kita harus tahu. Gitu. Nah, dan akhirnya yang selalu terngiang yang saya ingat itu yaitu semoga yang saya pikirkan teman-teman saya, teman satu tim saya ini berikut saya selamat dan tidak ada yang terjadi keluar pembicaraan ataupun ya bisa dibilang sembrono lah ya dalam mengucapkan kata-kata atau apa gitu kan. Nah, karena yang saya takutkan itu di pikiran saya, Bang Akmal. Itu. Nah, setelah itu, setelah saya masuk ke jalur pertama, itu yang paling duluan trouble itu saya, Mas Akmal. Motor saya. Nah, rusak itu. Iya, karena saya lihat teman saya udah kayak orang gila bawa motor kan, karena sudah menikmati nih mahkota Halimun ini seperti ini jalurnya. Wah, saya juga kepancing dong. Saya gas-gas juga motor dan sampai akhirnya saya putus rantai. Putus rantai itu trouble-nya. Ketika putus rantai, teman-teman saya sudah jauh semua. Wah, pada nggak ada nih. Gimana nih? Saya sendiri. Saya sudah takut sebenarnya, jujur. Bukan saya penakut karena apa ya? Saya takut karena hewan buas. Itu hewan buas yang diceritakan ada macan hitam lah yang dilepaskan udah beberapa tahun yang lalu, gitu kan, dari satwa liar ini. Oh, saya jadi takut dong, gitu. Ya kan, tiba-tiba saya lagi membenarkan motor, ada hewan satwa yang sangat buas itu, gimana dong, gitu kan? Tapi saya yakin, wah nggak deh kayaknya. Sudah itu, saya berpikir ini juga azan, mungkin memperingati saya gitu kan. Mungkin yang di situ ataupun makhluk halus yang lain memperingati saya untuk stop dulu gitu kan. Jangan dilanjut dulu gitu. Ingatkan teman-teman. Akhirnya saya berhenti sendiri. Saya benerin dulu sendiri. Karena kita itu kalau ke Halimun udah siap semua. Dari sambungan rantai, oli, itu kampas kuping motor kita bawa semua kunci-kunci. Gitu. Bahkan sampai salin pun kita bawa, Mas Akmal. Gitu. Nah, jadi ketika saya lagi membenahi motor saya, gitu kan. Nah, saya ganti sambungan rantainya saya pasang, sudah beres lagi, saya lagi jalan, turunlah teman-teman saya. Akhirnya di situ saya beritahu, ini kita sudah masuk maghrib. Lebih baik yang mau sholat, kita sholat dulu. Kalau yang tidak mau sholat, silahkan. Nah, pada akhirnya di situ, mohon maaf Mas Akmal ya, teman saya, rekan saya di situ dari tim saya itu sebagian ada yang masih suka minum minuman keras. Saya pun tidak melarang, silahkan, tapi saya sudah memperingatkan. Tolong dijaga bahasa dan cara kalian, gitu. Jangan sampai itu membahayakan kalian dan menyulitkan ke tim kita, gitu. Akhirnya oke, jawaban dari rekan saya oke, baik. Nah, akhirnya saya pegang komitmen itu. Akhirnya dari situ pada waktu setelah kita sholat, itu kurang lebih waktu itu 30 menit lah, Mas Akmal ya. Setelah beres kita sholat, akhirnya kita prepare lagi, siap lagi. Saya itu di posisi keempat. Karena dari paling belakang itu di situ ada saudara Darto dan saudara Jul, beliau menyuruh saya di posisi keempat. Akhirnya saya pindah di posisi keempat di situ. Nah, ketika di posisi keempat itu saya sudah merasakan yang aneh-aneh, gitu kan. Saya sudah banyak merasakan, saya melihat ini, tapi saya tahan, gitu kan. Karena itu jalurnya itu di mahkota Halimun itu sangat luar biasa. Ketinggiannya itu mungkin sudah kayak tebing ya, tapi karena dia berbelok-belok dan adrenalin licin gitu kan. Nah, jadi membuat kita itu yang tadinya kita ngedon atau apa itu jadi semangat gitu. Oh, ini nih baru yang namanya jalur nih. Gitu. Bahkan teman-teman saya juga yang lain gitu. Oh, saya baru nih ngerasain nih masuk Halimun nih. Oh, begini berarti rasanya masuk Halimun. Nah, ketika kita lagi enak-enak ngegas itu durasi sudah 4-5 jam ya. Durasi itu mungkin jam-jam 11 malam atau ya udah mau masuk jam 12 malam ya. Ketika motor pertama, rekan saya bernama Emon, dia sudah selamat. Rekan saya yang kedua tidak bisa lewat-lewat. Ada apa? Gitu kan. Nah, itu sangat curam. Kita di tanjakan tebing itu yang sangat curam.
kiri kanan kita itu kita udah dikelilingi sama tanah tinggi, gitu kan. Bahkan pohon-pohon besar pun kan itu sangat besar pohon itu. Dan akhirnya ketika si saudara Emon teman saya ini sudah lewat, nah yang di motor belakang ini dia sudah tidak sanggup gitu. Akhirnya beliau istirahat dulu sebentar, melanjutkan lagi, naiklah motor kedua. Nah setelah itu di belakang lagi ada motor lagi, naiklah motor ketiga. Setelah itu baru motor saya naik. Nah saya di situ sudah pasrah sebenarnya kan. Aduh, kayaknya ini di atas itu jalurnya akan lebih seperti ini, gitu kan. Wah, berarti benar-benar ini jalur Mahkota Halimun ini ya seperti ini. Tidak bisa untuk kita tantang atau kita remehkan, gitu. Memang sangat memacu, gitu kan. Dan akhirnya saya coba, saya gas. Bismillah, saya yakin bisa nih. Gitu. Akhirnya saya gas tanpa ditarik, berhasil. Dan berhasil, setelah berhasil itu helm saya di bawah. Di bawah. Iya, Mas Akmal. Turun lagi tuh. Helm saya di bawah. Saya nggak kepikiran helm saya di bawah. Dan akhirnya saya ngelihat ke belakang lagi. Oh, teman-teman saya nih yang di belakang kan gimana? Gitu kan. Oh, ada yang susah naik, ada yang bannya muter kan karena saking licin ya kan. Gitu. Kita berharap nggak hujan itu. Nah, ketika di motor terakhir mau naik, hujan turun. Tidak disangka. Padahal itu lagi musim kering loh. Lagi bukan musim hujan kita ngegas itu, tapi di situ selalu hujan. Gitu. Nah, di waktu posisi hujan turun itu, bulan pun terang menyinari kita di situ. Dan tambah di situ saya semakin wah, mudah-mudahan tim saya ini nggak terjadi apa-apa. Karena ini bukan tempat sembarangan gitu loh. Ini di hutan lepas gitu. Apalagi dengan kita membawa kendaraan yang suara knalpotnya bising seperti ini, apakah kita mengganggu atau tidak nih? Saya kan tidak tahu di sini makhluk apa gitu kan. Di pikiran saya itu selalu saya ingatkan itu kan. Nah, jadi ketika motor terakhir sudah naik, kita istirahat. Teman saya ada yang minum. Nah, di posisi setelah dia lagi saat minum itu, saya ngobrol dong sambil ngobrol biasa kan, santai. Ada teman saya yang iseng, dia ngeluarin parfumnya, gitu kan. Nah, parfumnya itu disemprot-semprotin ke saya. Kata saya, jangan sembarangan. Kita udah diingetin ini. Emang ada apa sih di sini, gitu kan? Gua nggak takut, katanya. Ada apaan sih di sini? Itu ya. Cuman kayak gitu doang, katanya gitu kan. Nah, kata saya, jangan sembarangan, tolong. Kalau gitu jangan ke saya, gitu kan. Akhirnya saya tangkis lah kan, gitu. Bahaya ini. Nah, ketika kita mau melanjutkan, karena saya ngelihat rekan saya sedang minum, kata saya sudah tidak kontrol. Lebih baik saya lanjutkan ini, gitu kan. Nah, akhirnya ketika kita mau lanjut, saya lupa. Dan saya ingat langsung di situ, kayak ada yang nggak ada ini di motor saya dan di dekat saya. Ternyata helm saya itu di bawah dan saya harus turun ke bawah itu licin karena sudah basah tanahnya kan, diguyur hujan. Hujannya juga lumayan lah, sangat deras gitu. Dan kita nggak pakai jas hujan. Dan saya sendiri pribadi saya tidak memakai jaket. Sedangkan teman-teman saya memakai jaket, saya memaksakan karena saya pengen tahu nih Mahkota Halimun itu seperti apa, gitu kan. Nah, akhirnya saya turun sendiri, saya turun ke bawah tuh. Turun, pas saya baru nyampe tengah-tengah, kok ada yang ngeliatin saya ya, gitu kan. Matanya kayak nyala, gitu kan. Hitam gede. Wah, saya kaget dong. Ya kan. Akhirnya saya coba balik badan dan saya di situ sambil Bismillah, saya sambil baca-baca Bismillah gitu kan. Mudah-mudahan ini nggak nerekam saya atau apa. Tapi saya lihat itu kayak bukan asli gitu. Makhluk itu sosoknya hitam seperti macan kumbang gitu. Nah, badannya itu sangat besar sekali dan kepalanya itu mungkin lebih besar kepala dia sama saya. Gitu Mas Akmal. Nah, jadi ketika dia mengaum sambil melihat ke saya balik badan itu, saya diem dulu. Gitu kan? Saya sambil berdoa, kalau memang saya masih dikasih umur, saya masih bisa menyelesaikan perjalanan saya ini, gitu kan. Saya lanjut dan saya bersyukur sama Allah, Tuhan saya kan, gitu. Dan akhirnya saya lari di situ. Lari saya sambil jatuh lagi. Wah, teman saya ngetawain saya. Gitu kan. Wah, kenapa lu gini kan? Nah, akhirnya, wah, tolong gua tarik tali gitu kan, webbing. Gitu. Akhirnya nggak ada yang ini sambil ketawa. Akhirnya saya nginjak batu tuh, baru bisa berdiri. Langsung saya lari lagi. Nah, di situ mulai saya pirasat itu, saya sudah tidak enak pirasat itu. Saya sudah gimana gitu perasaan saya. Apa yang saya lihat itu benar apa enggak gitu kan? Apa cuma saya halusinasi? Karena saya terlalu ingat sama si juru kunci yang waktu saya mau masuk ke Mahkota Halimun ini. Tapi ternyata enggak gitu kan? Benar gitu. Tapi saya yakin tidak akan terjadi apa-apa nih gitu kan. Mudah-mudahan, dan saya yakin juga di Mahkota Halimun ini saya bisa selamat
dengan teman-teman saya. Walaupun kita tidak memecahkan rekor sesuai permintaan dari tim saya yang pertama ini. Namanya Emon. Dia ingin memecahkan rekor gitu. Ingin keluar dengan target yang sangat cepat gitu. Tapi saya tidak terlalu ambisi ke situ dengan teman-teman yang lain. Yang penting kita menikmati jalur di Mahkota Halimun itu. Nah, jadi gini Mas Akmal, setelah beres itu, kita lanjut lagi perjalanan. Itu kita lanjut perjalanan sekitar 3 jam. Di 3 jam itu, kita sudah di kali terakhir itu. Di kali terakhir ya, bisa dibilang. Ya kan, udah di kali terakhir, itu posisinya itu jam 2 malam itu, posisinya. Nah, ketika di kali terakhir, pas nyebrang saya, gitu, kok kata saya ini saya tengok kiri kanan, kok kayak rame, kok kayak orang yang lagi nari, gitu kan? Ada anak kecil lari-lari di kalinya, iya di kali itu, dan kali itu airnya sangat jernih sekali. Itu berarti bukan saya lihat di YouTube atau di ini aja ya, ternyata benar itu ada, gitu. Nah, jadi ketika kita sudah menyeberangi kali itu dari kejarakan 10 atau 15 meter. Gitu kan. Nah, setelah saya simpan motor saya lepas tas-tas saya, sepatu saya lepas, ya kan, helm saya lepas. Nah, di situ saya turun berdua sama rekan saya yang bernama Jul. Gitu, yang beliau dari asal Medan itu. Dia ngajak saya dong, "Sen, ayo dong kita ke bawah deh. Kita ambil air minum nih, air minum kan habis ya." Gitu. Sekalian kita cuci badan nih, baju kita juga udah kotor-kotor semua nih. Oh ya oke, ayo saya temenin gitu kan. Ya udah ayo, akhirnya kita turun ke kali itu. Dan ketika saya turun ke kali itu, saya baru megang air itu, saya udah ngedengar berdua itu sama dia. Dan rekan saya itu bilang saya, "Sen, lu denger nggak?" Gitu kan, "Denger apa, Bang?" Gitu kan. "Ini kayaknya rame di sini," gitu kan. Ya kan kita rame di atas. Ya tapi kan ini sangat jauh loh. Gitu. "Abang denger apa?" Gitu kan. Loh, saya ini ngedenger kayak suara anak kecil ini rame. Ada yang nari. Sama Bang. Saya juga sama. Saya pas nyebrang tadi itu, di kanan kiri saya itu kayak rame, kayak pasar Bang. Benar. Tapi itu kelihatan nggak sosoknya? Oh, kelihatan. Kelihatan. Sosok itu sangat jelas. Ada yang menari seperti ini, seperti menari jaipong. Ya kan? Dan anak kecil itu kayak lagi main kumpul. Nih. Nah, di situ tuh pokoknya udah kayak pasar aja. Gitu. Ramai banget waktu. Nah, makanya pas kita turunin ternyata kita berdua sama ngalamin itu, ya kan? Akhirnya saya memberanikan diri, udah deh, kata rekan saya kan, Bang Jul ini, udah ayo kita berenang deh di sini, kita berendam deh, kali aja nih air ini bisa nyelamatin kita atau gimana. Ingat, kita jangan sembarangan ngomong loh Bang. Enggak, udah, saya bukan mau sujon apa-apa. Ya udah deh, oke. Akhirnya saya memberanikan diri, gitu kan? Saya memberanikan diri, itu saya berenang di situ. Berdua dengan beliau itu. Saya berenang, yang lain pada di atas karena sudah kelelahan kan. Ada yang tertidur di situ, ada yang lagi makan, gitu kan. Dan ada yang sedang merokok sambil ngobrol, gitu. Dan saya berdua dengan Bang Jul ini, saya sedang membersihkan tali webbing sambil membersihkan badan. Dan itu suara semakin kencang. Tuh. Dan ketika kita lagi di situ, kita tidak melihat apa-apa. Gitu kan, tidak melihat apa-apa, tapi suara itu semakin banyak, semakin ramai, semakin kencang suara itu, ya kan. Dan akhirnya saya pun mulai merinding, ya kan. Dan Bang Jul pun, saya tadinya mau saya tinggalin kan, gitu. "Sen, jangan gitu dong, lu kok mau ninggalin gua," gitu kan. "Enggak, saya cuma diri aja di sini mau ngeringin baju kan." Akhirnya saya turun lagi, gitu, karena beliau belum beres. Pas saya turun lagi, pas kaki saya turunin, itu kaki saya kayak ada yang begini-giniin. Wah, kata saya, bener ini. Kalau yang dicerita-cerita itu berarti nggak bohong nih. Saya sendiri yang mengalaminya nih sekarang, gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu, saya bilang sama rekan saya yang bernama Bang Jul itu, "Bang, udah deh, kita ke atas deh. Kita gabung deh sama anak-anak," gitu kan. "Udah nggak beres nih di sini." Gitu kan. Nah, saya ingat tuh di ingatan, wah, saya udah keceplosan nih ngomong, gitu kan. Dengan saya bilang gitu, wah, mudah-mudahan saya nggak terjadi apa-apa deh, gitu kan. Nah, dan akhirnya dari situ kita naik berdua. Kita naik, saya lupa lagi, air minum saya ketinggalan yang dapat ngisi dari air mata air itu. Akhirnya saya turun lagi sendiri, ya kan. Senter itu lupa saya, lampu itu lampu senter ya. Saya lupa nyalainnya itu. Pas ketika berbalik badan saya, pas melangkah baru 3 langkah, pas saya nyalain, langsung tiba-tiba kelihatan rame tuh. Wah, saya kaget, saya ambil air langsung lari. Akhirnya teman-teman saya nanya, "Kenapa sih, woi, ada apa sih?" Gitu kan. Saya sambil mau teriak mau tolong itu saya ngap banget gitu kan.
karena memang postur badan saya ini gemuk kan, udah gitu saya lari pun jalannya licin dan akhirnya napas saya itu benar-benar terkuras gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya beres mengambil itu, saya ceritakan di situ. Teman-teman saya tetap tidak ada yang percaya, yang lain terkecuali Bang Jul yang merasakan sendiri gitu. Nah, ketika saya bilang yang sudah makan ini sudah beres belum, gitu kan? Nah, yang lain sudah pada siap belum? Udah, oke, katanya kita lanjut. Ini perjalanan berapa lama lagi? Kita perjalanan ini keluar dari mahkota Halimun itu, dari hutan yang sangat alami itu, kemungkinan kita keluar di jam 8 pagi. Itu. Kita kalau ngitung, karena kita udah benar-benar power kecepatan ini. Udah kita ini. Kalau orang lain itu bisa 2 hari 2 malam di situ. Kalau orang lain boleh dicek di YouTube yang lain ya, gitu kan, boleh dicek. Orang lain itu banyak trouble motornya sampai ditinggalkan di situ. Begitu. Tapi untungnya tim kita itu semuanya alhamdulillah gitu kan, ya selamat orangnya, motornya pun selamat. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Nah, ketika beres saya mengambil air minum dan teman-teman saya beristirahat. Nah, ada rekan saya bertanya kepada Bang Jul, teman saya ini yang orang Medan ini, karena beliau tahu Medan, tahu jalur gitu kan. Nah, Bang, saya mau nanya, kira-kira ini jalur seperti apa lagi ke atasnya? Oh, udah, ntar ada kali kecil banget di atas itu. Paling kita itu sekitar 3 atau 4 kilo gitu kan. Nah, kata dia, oh oke, ya udah, kita bismillah, kita gas lagi. Oke. Akhirnya setelah itu kita berdoa lagi, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, ketika kita melanjutkan perjalanan gitu kan, kok motor saya susah hidup? Kenapa ini kan gitu? Aneh gitu kan, motor saya susah hidup sendiri. Teman-teman saya sudah sibuk pada naik. Saya di paling belakang, di urutan belakang. Motor saya nggak mau hidup. Kenapa? Padahal motor saya sehat loh, gitu kan? Nah, akhirnya saya buka lagi tas karena berat kan. Saya simpan lagi motor saya tidurin langsung. Kenapa ini motor? Kata saya kan, bensinnya masih banyak gitu kan. Dan oli pun saya cek, oli masih ada banyak, masih bagus. Dan akhirnya di situ setelah saya tidurin, saya bangunin lagi motor, saya starter sekali hidup. Wah, aneh nih motor. Kata saya kan, wah bener ini. Akhirnya di situ saya cuma mengucap la haula aja, gitu kan. Bismillah, saya yakin saya bisa nih keluar, gitu kan. Bismillah. Nah dari situ akhirnya saya gas. Teman-teman udah panik nih di atas, udah manggil. Saya jawab lagi, wah udah, gitu kan. Setelah mendengar saya teriak juga, mereka merasa aman kan, saya ada. Saya gas lagi. Nah tiba-tiba ternyata teman saya itu belum sepenuhnya sampai ke atas karena jalan itu naik seperti ini langsung letter L dan langsung belok lagi ke kiri tinggi, sangat curam. Nah, salah satu rekan dari kita, motornya itu ada yang hancur rasionya dan rantainya pun hancur. Nah, jadi di situ kita tersendat lagi waktu yang memakan waktu yang cukup lumayan lama. Nah, di situ karena mereka sudah lelah, energinya terkuras, ditambah cuaca hujan yang curam sangat turun gitu kan, yang sangat deras gitu. Dan akhirnya untuk memutuskan kita istirahat kembali, gitu. Nah, posisi di saat kita di jalan yang sangat benar-benar gitu, rintangan jalurnya itu memacu adrenalin kita gitu kan. Nah, dan akhirnya saya suruh beberapa orang rekan saya untuk melanjutkan. Jadi kita berpencar 3 orang, saya suruh berpencar. Silahkan duluan, tunggu di atas. Bagi motor yang masih sehat, fisiknya yang masih kuat. Dan akhirnya 3 motor berhasil dengan mengandalkan power motornya, dengan power dianya juga, beliau berhasil naik. Dan setelah beliau di atas, saya suruh istirahat saja dulu. Saya menangani motor yang trouble, dalam arti kata itu rusak, gitu kan. Dan untungnya kita sudah siaga membawa alat-alat untuk membenahi di jalur tersebut. Dan akhirnya kita benahilah motor si teman itu. Akhirnya si pemilik motor itu pun sudah tak berdaya, sudah lemah, gitu kan. Fisiknya sudah drop. Akhirnya dia memaksakan tidur. Nah, ketika beliau tidur di situ, ya kan, ketika beliau tidur dan saya dengan rekan saya yang satunya, gimana nih kita memikirkan motor ini, gitu. Nah, dengan rekan saya yang satu, Bang Jul ini, dia sudah mengantuk, gitu kan, karena dopingnya, minumannya itu sudah tidak ada, jadi dia mengantuk. Akhirnya dia tidurlah di motor itu. Dia tidur, kita berdua memikirkan nih, gimana ini? Gitu kan, kita berdua gimana, motor dia ini harus beres, kalau nggak beres kita nggak bisa lewat nih,
kita nggak akan sampai-sampai. Ini rusaknya parah loh, kalau bisa dibilang. Jadi penahan si rantai itu di motor, stoppernya lah kalau buat untuk di motor cross itu ya, stop rantainya itu patah, copot. Dan itu memaksakan ya mau nggak mau kita harus akalin rantainya itu harus dipotong. Gitu dong. Dan kita membawa alat seada-adanya. Kalau harus memotong rantai gimana? Gitu kan. Dan akhirnya saya coba perbaiki, saya akalin gitu kan Mas Akmal. Dan akhirnya saya, wah nggak bisa juga, sudah dicobain kan. Akhirnya saya ingat, saya bawa tikar kecil. Udah, kita istirahat dulu aja. Gitu kan. Gak bakal bener ini. Minimal 40 menit lah. Kita selonjoran dulu, kita lurusin dulu nih badan pinggang kita. Gitu. Ya udah. Akhirnya saya amparin lah itu. Bertiga saya di situ. Di jalur itu, di medan jalur yang sangat tinggi, dataran tinggi gitu kan. Pohon itu besar, kiri kanan jurang kita itu. Dan posisi hujan. Saya tidak memakai jaket Mas Akmal. Saya cuma mengandalkan sarung. Sarung itu saya giniin langsung. Karena saya sudah kedinginan menggigil. Teman saya pakai jaket semua. Pakai jas hujan. Saya memaksakan diri tidak memakai helm. Dan saya memaksakan diri tidak memakai jaket juga. Dan posisi di situ, saya tidak bisa tidur. Karena di pikiran saya takut ada ular besar. Ya kan? Saya takut ada harimau itu lagi yang bisa dibilang macan hitam itu lagi. Atau harimau atau apa namanya di hutan kan. Gitu, hutan alami. Saya di saat mau tertidur itu kepikiran itu aja, ditambah waktu posisi hujan turun kan. Nah, nggak lama, tiba-tiba saya lagi mau tidur, lagi enak-enaknya saya tidur, jatuhlah kalajengking. Wah, saya kaget dong, gitu kan, sampai kentut saya, sampai kentut teman saya itu, woi bawa apa ini? Padahal saya kena kalajengking tuh, bukan apa-apa, padahal saya kena kalajengking gitu. Cuman saya kelepasan, kentut gitu kan. Jadi baunya itu kentut, wah luar biasa. Bikin dia bangun, akhirnya semangat lagi kita. Nah semangat lagi, kita benerin lagi motor itu. Dan akhirnya saya mencoba membetulkannya kembali. Nah udah kita paksain aja, mau gimana lagi. Gitu kan, nanti kalau begini kita benerin lagi. Intinya kita kompak. Akhirnya ada yang bawa tali nggak? Saya gitu kan tanya, oh ada ini yang bawa tali. Oh yaudah, turunin sini tali itu. Tali itu mungkin panjangnya ada 8 meter. Akhirnya kita estafet pakai tali, dibantu dengan mesin. Karena gigi rasio motor itu sudah hancur nomor satunya. Jadi mengandalkan gigi rasio nomor 2, 3, dan 4, dan 5 saja. Dan akhirnya kita bantu dengan tarik tenaga, gitu kan. Motor itu bisalah naik sampai ke atas. Cuman tidak tahan lama. Lepas lagi rantainya, lepas lagi, gitu kan. Jadi memakan waktu gitu. Sebenarnya kita lamanya itu karena motor kawan kita yang trouble yang satu itu. Gitu kan, dan akhirnya kita sabar-sabar di tempat yang tidak sangat curam tebingan naikannya itu kan. Nah akhirnya selamat kita dari rintangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat itu. Rintangan ke-6 sampailah kita di rintangan ke-6 itu banyak kayu besar yang berjatuhan kan, lalu lalang di jalan itu. Akhirnya kita harus bisa nih melewati kayu itu. Kita terbangin motor gitu kan. Udah kompak nih, kita terbangin aja udah. Dalam arti kata terbang itu kalau bahasanya kita freestyle sambil bawa motor kan, sambil ya kita freestyle kan motor itu. Selamat satu, selamat lagi gitu kan. Dan setelah beres dari situ ada rekan saya yang jatuh. Itu posisinya masih gelap Mas Akmal, masih subuh itu. Nah, disitulah pas setelah saya berhenti, saya mau menolong rekan saya kan. Ketika saya mau menolong rekan saya, kok tiba-tiba saya nengok ke kanan, kok ada yang ngeliatin saya. Beliau itu yang ngeliatin saya itu sosoknya kayak jawara gitu loh. Ya kan? Begini dia berdirinya kan. Dan beliau itu memanggil saya seperti ini, matanya merah. Gini kan. Wah, kata saya, apa nih maksudnya? Siapa itu? Nah, dan posisi si makhluk itu ya kan bukan di bawah atau bukan pula dia di mana ya gitu, kayak di atas apa gitu. Dia itu di atas pohon di tengah-tengah. Di situ ada pohon besar dan si sosok yang hitam yang saya lihat bermata merah itu, beliau itu ada di atas dengan tangan seperti ini, seperti jawara itu gayanya. Nah, beliau itu memanggil saya seperti ini. Akhirnya saya diam. Teman-teman saya, kenapa? Sampai motor itu apa sih? Suaranya knalpotnya yang sangat bising, dor digituin. Karena kenapa saya itu tiba-tiba saya pas ngeliat di situ, pas saya rasa itu saya pengen datang ke situ kan. Ketika dia memanggil saya itu, saya ditarik kaki saya nih, ditarik sampai teman saya kaget semua. Saya keseret saya sampai ke bentur sama ada bekas patahan robohan kayu yang besar itu. Saya kebentur sampai saya itu luka lah di sini.
Kenapa itu katanya ini? Tanyain. Maaf kata saya, mungkin ini teguran buat kita. Saya ngelihat sosok kata saya kan sudah beberapa kali. Mungkin ini yang terakhir. Kalian masih nggak percaya kata saya kan. Dan sekarang saya udah seperti ini. Apa masih mau nggak percaya kalian? Gitu kan. Saya udah bilang kita nggak boleh sembrono di tempat orang. Gitu. Karena ini mahkota Halimun gitu kan. Bisa dibilang ya mahkotanya anak-anak Trabas gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh sembarangan di sini. Karena dari awal kita masuk juru kunci itu sudah memberitahu kita, gitu kan, tolong jaga ucapan, jaga tingkah laku kita, gitu kan. Nah, jadi itu kita harus jangan larang. Nah, buktinya kejadian seperti ini kan. Nah, sudah kita lanjutkan perjalanan kita harus keluar dari sini. Nah, dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Nah, akhirnya lanjut lagi Mas Akmal. Nah, setelah kita lanjutkan lagi perjalanan, itu mungkin adalah ya kisaran sejam lagi. Nah, di jalur sejam lagi itu ada lagi ternyata sosok makhluk itu yang saya lihat. Nah, sosok makhluk yang saya lihat itu putih. Yang satu ini beliau hitam, tapi kok kayak merah-merah bisa terbang semua gitu kan. Saya kaget dong itu. Apa itu kata saya? Apa burung atau apa kan gitu. Ternyata yang saya lihat itu semacam siluman gitu kan. Nah, yang putih itu semacam kayak dia itu mungkin udah tinggal di situ mungkin berapa abad lah ya. Karena saya lihat orang itu bersih banget gitu kan. Saya kaget loh. Ketika pas jalan lurus berbelok ke kiri seperti ini dan di pinggir itu ada batu yang sangat besar dan disitulah sosok yang putih itu. Ketika saya melihat sosok putih itu, jarak di antara 20 meter ke depan itu barulah yang terbang sosok itu. Sosok yang merah itu, hitam. Iya, terbang itu, rambutnya panjang. Nah, saya nggak tahu itu apa. Itu. Nah, akhirnya saya sambil membawa motor saya itu saya selalu istighfar gitu kan. Nah, jadi setelah saya lanjutkan lagi perjalanan, gitu Mas Akmal, ketika waktu itu mungkin saya perkirakan karena saya tidak bisa melihat handphone ya. Karena kan basah atau ini kan, karena cuaca di sana masih turun hujan gitu. Nah, saya lanjut lagi perjalanan, itu posisinya mungkin di jam-jam 5 subuh kalau nggak salah ya. Gitu, di jam-jam 5 subuh itu terakhir itu yang saya lihat. Itu dia megang pundak saya. Sampai megang. Yang terakhir itu memegang pundak saya. Saya kaget tuh, dia kirain teman saya gitu. Akhirnya ternyata bukan. Itu sosok kakek-kakek memegang saya itu. Dia senyum ke saya. Dia bicara ke saya, hati-hati, cepat keluar dari sini. Tapi dia berbicara memakai bahasa Sunda yang sangat halus bahasanya itu. Dan akhirnya saya langsung kabur tuh. Saya nggak ngobrol, saya kabur karena saya takut kan. Saya panik gitu kan. Karena saya lihat teman-teman saya juga sudah di depan. Di belakang ada satu teman saya masih jauh gitu kan. Tapi karena saya hawa lelah, belum nemu tidur kan. Jadi saya panik nih gitu kan. Saya udah parno aja nih. Tapi saya yakin itu benar gitu kan. Sosok itu pasti benar itu. Beliau itu bukan sosok ibaratnya sosok-sosok manusia kayak kita ini gitu. Mungkin dia itu ya sosok makhluk astral gitu kan, yang mungkin karena sudah keganggu nih dengan saya hadirnya teman-teman saya atau kesalahan kecerobohan kita nih masuk ke situ, ya kan? Dan akhirnya saya kabur dari situ, saya gas lagi motor saya sampai saya berhenti motor saya langsung lempar. Saya sudah capek karena motor saya nyangkut. Di situ saya langsung tarik sarung saya tidur. Ternyata saya berpisah sama teman-teman saya. Saya berpisah, ternyata saya salah jalan yang saya ambil. Gitu. Jadi teman-teman saya mengambil ke kiri, saya ngambil jalan yang benar yang ke kanan. Gitu, di posisi itu. Jadi jalan yang diambil teman-teman saya ini, itu jalan yang lama sudah tidak bisa digunakan. Memang tadinya jalur utama, gitu kan. Dan akhirnya saya mengambil jalur ke kanan. Dan di situ saya sendiri, gitu. Nah, saya merasa lelah, saya sudah merasa, tenaga saya sudah sangat terkuras ini, gitu kan. Wah, saya kayaknya harus istirahat. Udah, motor itu nyangkut, nggak bisa jalan, nggak bisa mundur. Akhirnya saya lepas. Itu saya langsung. Di situ ada jalan yang berlubang ya, jalan berlubang seperti ini. Akhirnya saya tidur di situ. Nah, ketika saya sedang tidur di situ, karena saya sudah sangat lelah kan. Ketika saya sedang tidur, nggak kerasa itu Mas Akmal. Tiba-tiba kok kata saya udah ada cahaya-cahaya terang gitu kan. Mata saya itu kayak perih-perih gimana gitu kan. Akhirnya saya kebangun, mendengar suara knalpot bising kendaraan motor teman-teman saya juga gitu kan. Gitu. Akhirnya saya bangun, saya lihat gini, ternyata benar ini udah pagi. Gitu kan. Oh itu teman-teman saya kenapa di belakang?
gitu. Bukannya mereka di depan, gitu kan? Nah, akhirnya saya tunggu mereka mendekat kepada saya. Nah, setelah mendekat baru saya tanya, bukannya kalian sudah di depan semua, gitu kan? Loh, enggak, lu yang duluan, katanya gitu. Loh, gua nunggu lu di sini karena gua udah capek, gitu kan? Gitu. Lu ngambil kemana jalan? Gua ngambil ke kiri. Lah, kan jalan kan ke kanan. Kan kita ngelihat di video di YouTube juga kan kita ngelihatnya jalurnya ke kanan kalau sudah di sini. Gitu kan, di batas di kayu bolong ini kan, gitu. Bukan ke kiri. Kenapa kalian ke kiri? Kalau saya benar ke kanan gitu. Buktinya kita ketemu di sini duluan saya. Kalau memang benar saya benar ini gitu. Oh, berarti kita salah. Ya udah, sekarang gimana kita? Mau istirahat lagi atau kita lanjut jalan? Gitu. Udah, kita lanjut lagi. Kata si Bang Jul berbicara, kita ini jarak sudah tidak sangat jauh lagi ini. Gitu kan? Sebentar lagi kok kita nyampe gitu. Kisaran 2 jam lagi kita keluar kok. Kita nanti masuk ke Ciptagelar langsung keluarnya. Oh ya udah, berarti kita paksain 1 jam lagi jalan, baru kita istirahat lagi. Itu yang terakhir istirahat kita itu. Oke. Akhirnya kita jalan lagi. Saya jalan lagi. Saya berjuang berusaha motor saya gas. Gimana caranya bisa keluar dari situ tanpa harus menyusahkan rekan-rekan saya. Akhirnya saya mundur jauh. Saya coba lagi gas. Selamatlah saya kan. Nah, akhirnya kita berjalan lagi menghadapi rintangan. Itu yang terakhir rintangannya kita itu. Yang terakhir kita nemu tanjakan yang sangat curam. Baru kita turun curam banget. Nah, disitulah terakhir tempat istirahat kita. Nah, ketika kita istirahat terakhir di situ, ya kan? Nah, motor teman saya yang pertama trouble ini ternyata mengalami kerusakan lagi. Tidak bisa maju, tidak bisa berjalan, tidak bisa dipaksakan. Akhirnya berhentilah di situ. Dan saya tanya, gimana kira-kira ini? Kalau untuk memaksakan jalan bisa atau tidak? Atau kita tarik? Gitu kan? Oh, nggak bisa ini katanya. Ini kalau dipaksain ditarik hancur ini. Daripada kita di sini lama, daripada motor kita tinggal gitu kan, daripada kita harus membayar orang untuk evakuasi gitu kan, udah sekarang gini aja, kunci-kunci saya tolong turunin, kita bongkar. Akhirnya saya bongkarlah motor itu, saya bongkar di bagian kuplingnya ya, ternyata yang bermasalah. Nah, setelah saya bongkar gitu, nah di situ rekan-rekan saya mencoba membantu saya dan sebagian memasak mie gitu kan, karena kita sudah terasa lapar, karena kita makanan sudah stok membatasi juga kan, minuman pun kita sudah hampir habis. Akhirnya teman saya mencoba memasak mie gitu, beliau membawa gas kompor yang kecil yang dipergunakan mungkin untuk ngecamp atau inilah ya gitu. Akhirnya rekan saya memasak mie, saya membenahi motor. Setelah beres saya coba dan akhirnya masih bisa untuk dikendalikan untuk berjalan. Nah, setelah itu akhirnya kita sepakat kita lanjutkan perjalanan karena ini tinggal turun, gitu kan. Nanti setelah turun kita di situ bertemu di namanya Kampung Kasepuhan di Ciptagelar. Nah, di situ tuh bisa dibilang adat-adat Baduy ya, bisa dibilang. Cuman mungkin itu Baduy luar ya, gitu kan. Nah, akhirnya kita coba lagi, kita turun, kita gas dan pada akhirnya itu sekitar jarak 1,5 jam kita sudah masuk di area Kasepuhan Sunda itu di Ciptagelar. Baduy. Nah, iya di Kampung Baduy itu. Semua itu menggunakan baju hitam semua. Mungkin bisa dibilang ya memang Baduy gitu kan, memang Kampung Baduy gitu. Nah, setelah kita datang di Kasepuhan di Ciptagelar itu, akhirnya kita sudah disiapkan satu kamar gitu. Akhirnya kita disambut gitu kan. Nah, setelah kita disambut, di situ mereka pada kaget. Loh, cepet banget nyampenya gitu kan. Gitu. Ya, alhamdulillah kita dikasih kelancaran walaupun ada sedikit permasalahan, ada sedikit trouble di jalan itu, kita diberi kelancaran gitu kan. Loh, ini nggak pakai helper, kata si juru kunci di situ. Enggak Pak, kita nggak pakai helper, alhamdulillah kita cuma satu tim kita aja. Loh, ini luar biasa loh. Ini belum pernah kejadian. Berangkat kemarin jam berapa? Kita masuk maghrib Pak gitu. Dan kebetulan kita ini baru keluar. Wah, ini luar biasa ini katanya. Pemecah rekor berarti ya. Pemecah rekor ini. Jarang ada yang seperti ini katanya. Mau motor sehebat apapun jarang yang nggak pakai helper. Ataupun jam keluar kalian masuk dari Pamengpeuk itu, keluar di Ciptagelar bisa keluar jam 10 pagi itu sudah pemecah rekor. Akhirnya kita semua
bangga gitu kan sama tim kita. Oh, berarti kita udah teruji lah gitu kan. Nah, akhirnya kita saling, bagus lu gini sama temen. Nah, akhirnya di situ kita gimana nih, kita istirahat di sini atau di pantai? Nyusun rancangan tadi kan. Oh, udah nggak usah, kita di sini aja. Gitu kan. Badan kita, fisik kita sudah sangat drop gitu. Akhirnya gini Bang Akmal, kita memutuskan istirahat dulu di situ. Kita singgah di situ dan kita difasilitasi di situ, ada kamar mandi, kita mandi dulu ya kan. Nah, setelah kita mandi semua, kita ganti pakaian kita dan akhirnya kita diberikan jamuan yang sangat luar biasa di situ. Nah, makanan sudah siap gitu kan. Dari kopi, teh gitu semuanya sudah siap di situ. Nah, akhirnya kita makan dulu, kita istirahat, kita bertukar cerita lagi gini. Nah, saya juga sempat menceritakan itu. Oh, ternyata situ luar biasa kalau bisa melihat ini. Bahkan situ bisa sampai keluar, kata si juru kunci di daerah Ciptagelar itu. Oh, berarti kamu punya indera keenam. Saya bilang, saya nggak tahu Pak, saya punya apa. Tapi saya benar melihat itu. Saya sampai ditarik, rekan-rekan saya melihat semua. Itu nyata Pak. Bukan saya mau ngada-ngada. Dan akhirnya si juru kunci pun bercerita, ya sudah, memang seperti itu. Bahkan ada yang disesatkan tidak bisa kembali lagi katanya. Gitu. Wah, kata saya, alhamdulillah, berarti saya masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Saya masih bisa keluar dari hutan itu gitu kan. Nah, dan saya juga nggak pernah saya terucap gitu, wah saya udah deh, saya udah tahu gitu, saya kapok deh Bang Akmal, saya nggak ini, enggak, justru saya pengen kesana lagi gitu. Nah, saya pengen kembali lagi ke sana dan rekan-rekan saya pun mau mencoba lagi, ayo kita kesana lagi, kapan kita agendakan lagi ini. Dan akhirnya kita sudah sepakat gitu kan, nanti nunggu kita punya milik rezekinya baru kita bisa berkumpul kembali gitu kan, kita gas bareng lagi gitu. Nah, jadi setelah saya dijamu oleh juru kunci di daerah Ciptagelar di Kasepuhan Sunda itu, nah akhirnya kita memutuskan kita pulang. Karena ada satu rekan kita nih yang nggak ikut. Beliau sedang di Sukabumi. Sukabuminya itu di kampung Cibadak. Nah, beliau ini sedang berkunjung ke rumah istrinya. Dan beliau ini mau menyambut kita dengan menyiapkan makanan nih. Seperti dia sudah bikin ayam bakakak gitu kan. Ayam bakar lah bisa dibilang kan. Ayam goreng sudah disiapin. Ikannya sudah disiapin gitu kan. Nah, jadi wah kata saya kan, udah deh, kita lanjut aja deh gitu, kasihan dia udah nunggu, kita nyampe di sana jangan terlalu malam. Akhirnya kita nggak jadi dong ngeres mau di pantai atau ini, udah kita lanjut aja. Nah, keluar dari Ciptagelar itu jalannya bebatuan tuh. Jalan bebatuan yang kita tempuh itu mungkin adalah sekitar 2,5 kilo. Jalan bebatuan itu turun terus, nggak ada itu jalan nanjak-nanjaknya Bang Akmal. Itu murni turun terus jalan bebatuan dan gelap, tidak ada penerangan gitu. Dan alhamdulillah motor kita sehat semua dan akhirnya kita turun keluar dari situ. Nah, ketika di perjalanan sedang keluar gitu kan, ketika kita di jalanan keluar, nah tiba-tiba di tanjakan Cikidang ini kayak ada yang manggil saya nih. Di Cikidang itu gitu kan, kayak ada yang manggil saya, teriak-teriak, tolong gitu. Saya berhenti dong, saya berhenti. Saya belum injek rem, motor saya udah ngerem. Aneh dong, ini bukan rekayasa saya, bener nih. Saya belum injek rem, motor saya udah ngerem gitu. Kayak ada yang narik gitu. Saya tengok, masih ada dia, tolong gini kan. Nah, kata saya, ini apakah benar? Apa bukan gitu? Ini orang? Apa nih gitu kan? Nah, akhirnya saya coba deh. Saya turun. Motor saya simpan di pinggir nih. Di pinggir jalan. Nah, teman-teman saya sudah nungguin di depan, ada apa tuh saya kan gitu. Nah, saya lambaikan. Duluan, kok gitu kan? Kalau mau dipikir kenapa saya harus nyuruh mereka duluan kan? Mereka kan nunggu saya gitu kan? Nah, dan akhirnya saya mencoba, saya datengin tuh yang manggil saya itu tadi, saya datengin. Saya datengin. Pas saya datengin, nggak ada. Ternyata cuma pohon pisang di situ. Wah, kata saya, apa ini maksudnya kan? Saya melihat di sini cewek gitu kan? Itu kok pohon pisang ini gitu kan? Wah, berarti gak beres nih gitu kan. Nah, akhirnya saya lari ya kan. Pas lagi lari ada mobil kenceng, wah dia ngelaksonin kenceng, wah sambil lampu tembak saya loncat hampir kan, karena saya lari bukan langsung gini nyebrang, saya lari gitu gini lurus. Nah, dari sana mobil kenceng Pak, setelah belokan hampir saya itu kan. Nah, jadi setelah saya sampai di lokasi motor saya
teman saya datang nyamperin, ngapain sih lo katanya? Gitu kan, berhenti trouble apa? Rantai lu copot ini? Enggak. Gitu terus lu ngapain? Saya alasan aja. Saya kencing di sono. Kencing jauh amat, lu kan di sini bisa katanya. Iya udah nggak apa-apa. Saya pengennya di sono, gitu kan. Nah akhirnya setelah itu udah ayo aman. Saya nggak kenapa-napa motor aman. Akhirnya kita gas lagi pulang, kita santai pulang. Nah ketika mau sampai nih, udah di Cibadak ya, pasar Cibadak di tepatnya ya. Itu kita berjarak sekitar 45 menitan lah nyampe itu. Nah posisi kita nyampe di kampung Cibadak itu mungkin berkisaran jam-jam 10 atau jam 11 malam kita nyampe itu di kampung Cibadak itu. Nah setelah nyampe di kampung Cibadak itu, nah karena mau masuk ke perkampungan itu jalannya kecil ya Mas Akmal gitu. Ketika kita masuk itu jalannya nanjak juga, jalannya kecil. Nah ketika kita mau nyampe, nah salah satu motor rekan kita ini kayak ada yang narik gitu, nggak mau digas, nggak mau gitu kan, bannya tapi kok nggak muter, kok tenaganya udah keluar full gitu kan. Wah aneh nih, ada apa nih, pada heran nih gitu kan. Akhirnya saya langsung banting motor saya bantu tapi nggak kedorong. Wah akhirnya si teman kita nih yang mau ngejamu kita gitu, yang dia lagi bertamu ke rumah istrinya di sini, ke rumah orang tua istrinya, ternyata memberitahu di sini itu dulunya begini gitu, banyak mistis ininya. Memang angker. Jadi jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu berisik lah, jangan terlalu oper gitu kan, karena kan knalpot bising mungkin ada yang merasa terganggu gitu. Dan akhirnya saya di situ pikir positif, wah berarti bener dong pikiran saya kan gitu. Dan akhirnya saya selalu pikir gitu, kok saya ditemuin yang kayak gini mulu gitu ya, kok saya dibikin penasaran mulu kayak gini gitu kan, saya punya salah apa gitu kan, saya selalu pikir gitu kan, kok saya mulu yang di ini ya gitu kan, yang jadi harus saya mikirin itu. Nah akhirnya udah deh saya pikir positif, dan akhirnya kita sampailah di rumah rekan kita itu, di rumah mertuanya. Nah dan di situ kita ngobrol lagi, kita tukar cerita di situ sampai kita dihidangkan makanan gitu kan. Nah kita makan. Nah setelah makan itu akhirnya kita memutuskan untuk menginap di situ bermalam. Kita pulang subuh, kita lanjutkan subuh. Karena posisi itu udah jam 12:30 ya Mas Akmal. Kita makan itu. Nah pas ketika kita lagi makan di situ, kita makan ayam bakar lah, ikan laut itu sudah disiapin kan. Wah mantap pokoknya kan. Happy lah, kita udah merasa bangga lah, kita udah keluar nih. Wah kita udah punya sertifikat nih. Kita karena udah bisa menaklukkan Mahkota Halimun yang jalur dibilang orang-orang itu ekstrim gitu kan. Ya kan. Nah akhirnya saya dan rekan-rekan saya, tim saya dari Ceble Adventure berhasil gitu kan keluar dari Mahkota Halimun itu. Nah akhirnya kita memutuskan menginap di situ, dan ketika lagi bermalam di situ ya gitu, yang lain sudah pada tidur lelah, sampai bunyi ngoroknya itu udah wah melebihi suara knalpot kali ya gitu. Karena terlalu capek. Nah itu dia Mas Akmal. Nah, ketika yang lain sudah tertidur, saya belum tidur nih gitu kan, saya ngerokok gitu kan. Nah setelah habis rokok ini kata saya, udah deh sebatang lagi deh, tanggung nih gitu kan, masih belum bisa tidur nih, waktu udah jam 2, 2:30. Akhirnya saya ngerokok lagi sebatang lagi di Mas Akmal. Lagi enak-enak merokok gitu kan, ada yang lewat, nggak ada kepalanya Mas Akmal. Buset. Wah saya kaget dong, rokok itu sampai kebalik. Wuts kan saya kan gitu, sampai kebalik rokok. Siapa itu yang jalan kan gitu. Saya mau manggil, saya mau bangunin ini, wah takut ngeganggu ini. Akhirnya saya pindah dong posisi tidur itu, saya pindah ya kan, saya geser gitu kan. Nah ketika saya lagi geser gitu kan, wah saya sambil bangun-bangun teman saya yang satu nih, karena saya takut kan nggak ada kepalanya Mas Akmal gitu. Coba kan saya bangunin, saya giniin, nggak bangun-bangun sampai dia lagi tidur gini, saya kepegang sama eler dia gitu kan. Wah saya harus memberanikan diri juga nih cari kamar mandi. Yang punya rumahnya pun sudah tidur. Wah saya di situ udah bingung kan. Akhirnya saya jalan ke belakang. Nah, kata saya, oh ini ada kamar mandi. Kamar mandinya itu masih model-model lama lah gitu ya gitu kan. Nah akhirnya pas saya ke kamar mandi, saya ini mau ngambil air dong, karena di situ masih pakai timbaan ya. Apa itu kalau disebutnya dalam bahasa Indonesia yang baiknya itu ya, mungkin timbaan apa ya gitulah. Nah ketika saya mau mengambil air itu, kok saya pas saya tarik itu kayak ada yang nyanyi, saya bunyi gamelan kayak gitu kan. Wah kata saya udah nggak beres ini kayaknya gitu kan. Kok saya selalu dapat kayak gini, tapi saya udah deh saya abain, saya buru-buru saya tarik nih
Nah, ada sabun di situ, sabun pencuci piring, sunlight itu. Saya ini udah saya cuci tuh. Saya ke depan lagi. Itu saya tidur udah. Nah, saya di dalam aja deh, gitu kan, biar aman. Nah, akhirnya ketendang lah si yang punya rumah ini sama saya kan, si menantunya ini kan, teman saya ini. Bangun dia, kenapa sih Lusen? Gitu kan? Gitu. Gue di dalam kan kata gue juga di dalam dari tadi. Kenapa lu mau di luar gitu kan? Di luar dingin banyak nyamuk ini nih. Oh ya udah deh, gue di dalam. Nah, pintu tutup aja ya. Ya udah terserah lu gitu. Gak kasihan lu main di luar kalau ditutup, udah biarin. Pas mau saya tutup tuh balik lagi. Balik lagi. Si yang nggak ada kepalanya itu. Waduh, kata saya kan. Bener ini nyata ini kata saya kan. Berarti ini bukan bohongan nih yang lewat ini. Berarti benar nih kata saya kan. Nah, akhirnya udah tuh saya tidur, saya pura-pura merem. Itu pas saya lagi merem itu kok kayak ada yang ngeliatin saya di jendela kan. Gitu. Udah gitu. Bayangannya itu ya kayak lampu mau dimatiin gitu, gitu kan. Kayak dia itu ngelewat di atas kepala saya gitu. Cuman saya udahlah gitu kan. Saya istighfar kan. Saya halusinasi kayaknya nih, saya gituin kan. Udah deh, saya nggak pikir-pikir itu lagi deh, udah. Nah, akhirnya tertidurlah saya di situ. Nah, bangun saya itu pas azan subuh, dibangunin, gitu kan. Pas saya dibangunin, ayo, siap-siap kita mandi dulu, ini baru kita lanjut pulang, gitu kan. Karena kalau kita terlalu pagi nanti jalanan macet untuk arah akses ke Bogor, gitu kan. Di Ciawinya nanti kita macet di jalur alternatif Ciawinya. Oh ya udah siap. Akhirnya saya memberanikanlah diri saya mandi duluan. Nah, ketika saya lagi mandi, gitu kan, kok di belakang saya ini kayak ada yang ngegaruk saya, gitu kan. Bener itu. Terasa itu? Iya, tangan itu gini. Saya juga ngerasa perih. Ketika saya siram pakai air, kok saya kayak perih gitu kan. Saya ngegesrek kenapaan. Saya tengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Pas saya pegang juga nggak kerasa perih gitu kan. Wah, kata saya ada apa ini kan. Gitu. Nah, akhirnya saya mandi lagi tuh. Kan saya ambil sabun, udah pakai sampo ini pas terakhir itu saya mau balik badan, pintu kebuka sendiri. Pintu yang dari kaleng lah itu ya. Gitu kayak bekas-bekas seng rumah gitu kan, dibikin pintu. Itu kebuka sendiri. Wah, kata saya siapa yang buka nih? Gitu kan. Akhirnya saya buru-buru pakai celana, pakai baju nih. Saya lari langsung. Wah, kata saya, wah nggak beres nih di rumah lu. Sampai saya bilang gitu. Gitu kan, kenapa gini? Wah, nggak beres pokoknya. Gua nggak tenang nih di sini, kayak ada yang ngantuin mulu gitu kan. Oh, katanya, iya udah ntar aja ceritanya kita kalau udah di sono di Bogor gitu. Oh gitu. Berarti bener ya, bukan gua halusinasi nih ya. Oh enggak, emang bener lu, udah gak usah dibahas lagi gitu. Ya udah, oke deh gitu. Akhirnya saya sholat subuh. Nah, ketika beres sholat subuh, ya kan, lagi sholat subuh, beres sholat subuh itu, nah teman saya pun sama teriak-teriak di dalam kamar mandi gitu kan. Tolong dia kan. Nah, kakinya ini masuk ke dalam sumur itu. Kakinya baru masuk cuman sebelah. Dia mau keluar lagi susah gitu kan. Kenapa? Aneh, ketika kita datang ke situ bisa kita tarik gitu. Tuh kan? Nah, ternyata kan berarti di rumah itu horor tuh. Berarti nah, mistisnya itu kuat kan. Dan akhirnya kita memutuskan udah deh kita jangan bahas di sini, nanti aja deh. Kita bahasnya pas sudah di Bogor aja deh, dari kampung halaman kita sendiri gitu kan. Nah, akhirnya kita pamit nih sama si tuan rumah nih. Kita pamit nih sama orang tuanya, sama ininya, kita pulang. Dan akhirnya pulang di situ ada yang memutuskan kita pesen Grab ini aja deh. Mobil yang bisa ngangkut barang aja deh. Gitu kan. Karena motornya ini sudah tidak memungkinkan nih satu nih. Gitu. Udah coba aja dulu, dan akhirnya sambil mesen kita coba gitu. Dan akhirnya di situ tetap kita pulang itu nggak kompak. Pulangnya itu berpencar, ada yang naik Grab motornya ditinggal, dititip dulu di sini di rumahnya itu, baru nanti dia balik lagi. Gitu kan. Nah, aneh kalau begitu, kita nggak kompak dong kata saya. Akhirnya soalnya saya besok ini mau ada manasik, saya harus umroh ini kan persiapan. Oh ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, silahkan pesan Grabnya. Akhirnya rekan saya di situ 2 orang, beliau menaiki Grab mobil. Nah, motornya ditinggal, dan akhirnya kita itu tersisa mungkin bisa dibilang 10 orang ya. 10 orang lagi kita turun pulang. Nah, ketika kita di jalan raya alternatif Cibadak di situ, nah rekan saya ini motornya benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Dan akhirnya memutuskan memesan mobil Grab untuk lagi membawa motor. Pesan mobil itu, setelah datang kita naikkan gitu kan. Dan akhirnya di situ
udah deh naikin aja deh, lu juga nggak apa-apa, lu nggak usah lewat ini. Lah kata saya nggak enak itu kan, gimana? Udah nggak apa-apa nih. Akhirnya si Bang Jul yang berasal dari Medan ini, beliau memaksakan diri. Ya udah nggak apa-apa kalian ini, saya pulang sendiri duluan. Gitu. Dan akhirnya beliau pulang sendiri, mengendarai motor di jalan raya kan. Nah, dan kita kaget loh. Posisi itu jam 6 lewat 30 kalau nggak salah. Beliau itu ngegas pulang itu lewat jalan raya. Gitu kan. Nah, tiba-tiba jam 7 lewat 10 udah ngasih foto di rumah. Gitu kan, di Desa Gunung Sari tepatnya kan, Kecamatan Citerep. Gitu. Coba kalau kita pikir kan nggak habis pikir kan, bawa motornya kayak apa kira-kira dia itu kan, gitu kan, dengan kecepatan tinggi, gitu kan. Akhirnya kita kaget, dikirim foto tuh di grup kan, dia udah sampai kan, udah nyampe dia di sini, wah saya kaget, gitu, wah gila ini orang kata saya kan gitu. Dan akhirnya tapi kita juga bangga, bahagia kan, gitu, oh rekan kita udah selamat nih, satu udah sampai rumah, gitu kan. Dan akhirnya motor saya pun saya naikkan ke mobil untuk melanjutkan pulang. Nah, ketika di perjalanan pulang itu motor yang dinaikkan tiga motor, yang lainnya dikendarakan. Akhirnya saya menemani teman saya yang trouble ini dengan teman saya satu, gitu kan, namanya Darto bisa dibilang ya. Nah, akhirnya setelah itu, ya kan, setelah kita menaikkan motor, kita naik juga. Akhirnya kita saling jepit-jepitan aja tuh di motor, gitu kan, sempit-sempitan aja udah, gitu kan, sambil ketawa-ketawa, sambil bikin video, gitu kan. Udah saya nggak inget lagi tuh kejadian apa waktu di Mahkota Halimun, waktu kejadian di rumah rekan kita singgahin, gitu kan. Nah akhirnya udah ketawa-ketawa aja sampai kita tertidur durasi 2,5 jam atau 3 jam. Kita sampailah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citerep itu. Di kampung sendiri. Iya, di kampung sendiri. Akhirnya bangun kita nih. Bangun. Wah, nyampe ini Bang katanya. Oh iya, alhamdulillah kata saya. Seneng banget. Iya, saya ngelamun dulu itu lama. Sampai tukang grabnya kesel itu. Mau buka tambang, nyangkut lagi ke kepala saya. Mau buka talinya ini, tambangnya nyangkut lagi ke kepala saya. Karena saya ngelamun mulu di situ. Karena saya, namanya kita ketiduran kan, bangun gitu. Saya masih mikirin yang di sono gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi gitu ceritanya Mas Akmal. Ketika kita sudah diturunkan motor dan akhirnya kita berpisah di situ, dan akhirnya saya punya cerita tuh di Mahkota Halimun itu yang saya ceritain tadi itu, cerita mistisnya, susah senangnya, suka dukanya. Nah, pokoknya buat teman-teman yang pengen tahu sifat temennya, nah disitulah kita bisa mengujinya. Mana kebersamaannya gitu kan. Nah, di situ kita bisa tahu tuh kebersamaan teman-teman kita. Nah, pokoknya seru deh. Pokoknya serunya ada, sedihnya ada gitu kan. Takutnya ada, mistisnya apalagi. Itu gitu mistisnya kan? Luar biasa banget. Luar biasa. Perjalanan luar biasa. Terabas itu ya. Luar biasa. Tapi keindahan alamnya jangan disalahin. Itu udah bener mantep tuh keindahan alamnya. Kalau kita ngecamp atau jalan apa sih yang bisa dibilang hiking. Kita bawa tenda, bawa ini udah nyaman deh. Udah paling mantep deh tempat di situ. Gitu. Makanya nih dari kita juga dari tim Cebli Adventure mau mencoba lagi ke sono. Gitu. Makanya buat para offroader gitu kan, buat para Trabas Mania Adventure seluruh Indonesia yang mau mencoba itu silahkan dicoba. Gitu Mas Akmal. Gunung Halimun ya. Iya, mahkotanya Halimun, mahkotanya para Trabas Adventure. Itu. Luar biasa nih Cebli Adventure, luar biasa sekali nih. Oh, mantap, pokoknya sukses terus, jaya terus, kompak terus. Nanti mau coba lagi ke sono. Oh iya, pasti mau saya coba lagi. Cerita lagi dong. Oh iya, nanti saya cerita lagi dong. Apalagi kalau saya diundang lagi nih sama Mas Akmal pasti gitu kita kan. undang lagi ya. Iya. Kapan tuh acaranya? Insya Allah sih mungkin setelah Lebaran ini ya. Tapi nggak rame. Saya cuma bertiga. Oh bertiga sekarang? Saya cuma bertiga. Nah di situ saya sama rekan saya itu rekan saya dari kecil. Oh iya. Itu namanya Alan Darmawan. Saya panggilnya Turbom ya. Dan Bang Jul. Itu kita cuma mau bertiga nanti itu. Nah, itu lebih ekstrim lagi dong kalau bertiga. Iya, tapi kita sudah tahu rintangan medan dan apa yang harus kita lakukan di situ. Dan insya Allah kita pasti bisa. Karena kita penikmat jalur alam gitu kan, bukan mau merusak alam gitu. Makanya kita ketagihan untuk datang ke Mahkota Halimun itu. Luar biasa. Nah, jadi gitu Mas Akmal ya. Mungkin cerita pengalaman saya di Mahkota Halimun itu yang bisa saya sampaikan ya, cuman itu segini ya. Iya. Oh baiklah, oke, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Husen. Ya. Terima kasih udah menceritakan kisah pengalamannya di Mahkota Halimun. Nah nanti buat kalian semua nih yang pengen
cerita lebih lanjut lagi dari Bang Husen ini, dia mau terabas lagi di bulan besok ya, habis Iya, Lebaran. setelah Lebaran Idul Lebaran. Fitri. Nah, nanti kita bakal undang lagi nih beliau nih. Insya Apa Allah, ceritanya? insya Allah. Apakah masih sama melihat apa sosok macan hitam, terus juga sosok jawara Iya. dan yang lainnya, terus ada yang bisa terbang segala macam lah, gitu. Sosok Terus ada kakek-kakek, sinden, iya. segala macam. Nah, nanti kita saksikan lagi nih cerita dari Bang Husen setelah habis Lebaran ya. Gitu, Iya. gitu kan. Mudah-mudahan Bang Husennya cuma bertiga ke sana ya, mudah-mudahan Iya, selamat bertiga. ya. Cuma bertiga aja. Mudah-mudahan selamat Bang Husen sampai Amin. temannya, sampai tujuan, sampai pulang Amin. lagi dan bisa menceritakan pengalaman mistisnya di perjalanan berikutnya gitu. Oke, Amin. mungkin segitu aja cerita dari Kilas Balik Misteri. Untuk kalian semua yang mempunyai kisah mistis di masa hidupnya, kalau untuk mau berbagi cerita silahkan kalian chat ke email kita atau ke WhatsApp, ke IG kita, bisa juga ke Instagram Kilas Balik Misteri. Oke, baik itu aja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, Terima kasih Bang Mas Husen. Akmal. Siap.